Even though you're on my mind all the time, I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Petina dengan NIM 230413700178 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peran dan fungsi pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Yang terakhir, fungsi distribusi yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam Islam, pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu yang pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan, yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban fardu kifayah, yang ketiga, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan pahala. Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fardu kifayah ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat menjalankan fardu kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, asimetri dan kekurangan informasi, yang kedua, pelanggaran moral, dan yang terakhir, kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Pemerintah adalah agen dari Tuhan atau Khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan pemerintah memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah yang pertama, manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi, publik, dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan kesejahteraannya. Yang kelima, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Dan yang terakhir, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai prinsip Islam. Materi selanjutnya, tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi peran pemerintah dalam Islam. KAF memaparkan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan dalam mengatur operasinya, yaitu yang pertama, komitmen terhadap ketentuan syariah. Yang kedua, komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. Yang ketiga, keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintahan Islam dalam ketersediaan sumber daya. Yang keempat, kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. Yang kelima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, memiliki tanggung jawab. Dan yang ketujuh, syura. Landscape ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah landscape ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada landscape ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah yang pertama, Bank Indonesia, yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan,
Yang ketiga, Badan Amil Zakat Nasional. Yang keempat, Dewan Syariah Nasional. Dan yang kelima, Dewan Wakaf Indonesia. Baiklah, yang pertama Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1953 menggantikan Bank of Java. Bank ini diatur oleh Dewan Gubernur, dipimpin oleh seorang gubernur, wakil gubernur senior, dan wakil gubernur. Tujuan utamanya termasuk menjaga stabilitas moneter, memperkuat manajemen moneter, dan mengembangkan sistem perbankan yang stabil. Selain itu, Bank Indonesia berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan merupakan bagian dari Aliansi untuk Inklusi Keuangan. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen di Indonesia yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan. OJK didirikan pada tahun 2011. Badan ini menggantikan badan pengatur sebelumnya dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor-sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, pensiun, dan aktivitas keuangan lainnya. Baiklah, yang ketiga, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga zakat nasional di Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang membutuhkan. Organisasi ini berupaya untuk mempromosikan literasi dan inklusi keuangan negara, mendorong pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat non-tunai melalui laku pandai. Basnas berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pemangku kepentingan terkait zakat dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan ini bertujuan untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sejalan dengan target spesifik SDG terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran kesenjangan. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menangani permasalahan perekonomian umat Islam. Ia mengeluarkan fatwa tentang keuangan Islam, mengawasi pelaksanaannya, dan mengawasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan praktik hukum Islam di lembaga keuangan. DSN MUI telah mengeluarkan 141 fatwa yang mencakup berbagai aspek hukum keuangan syariah dan berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan calon Dewan Pengawas Syariah. Lembaga ini berfokus pada pendidikan profesional, pelatihan, dan promosi fatwa tentang keuangan Islam. Yang keempat, Dewan Wakaf Indonesia. Wakaf memiliki dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah, terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat. Strategi Connect dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, materi strategi Connect dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. A. Penguatan halal value chain. Saat ini, konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren gaya hidup, banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan Islam. B. Penguatan keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah yang lebih pesat dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya kebutuhan yang mendesak di masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, regulasi yang responsif terkait kebutuhan keuangan syariah dan model, pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia secara global untuk replikasi. Di sisi lain, yang menyebabkan sektor real tidak berkembang adalah persepsi dan realitas bahwa sebagian besar sektor industri di Indonesia secara substansi sudah memenuhi syarat halal.
C. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa. Selain dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, usaha semacam ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. D. Penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan terminologi baru. Belum ada definisi istilah ini yang tepat dan disepakati. Diadaptasi dari laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP 2018. Dua kata ini meliputi aktivitas ekonomi yang merupakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my